pertempuran berkecamuk antara Israel, Hamas, dan Gaza, serta jumlah korban tewas terus meningkat, komunitas internasional semakin mendesak dilakukannya gencatan senjata, namun masih belum jelas siapa yang pada akhirnya akan menguasai Gaza, dan 2,2 juta penduduknya yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Perang dimulai. Bagi saya, tampaknya tidak ada konsensus di antara AS, Israel, dan negara Arab di kawasan dibandingkan dengan komunitas internasional mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Gaza setelah perang. Siapa yang akan memerintah Gaza? Presiden Joe Biden mengatakan dia ingin melihat otoritas Palestina atau PA direvitalisasi untuk mengambil kendali di Gaza setelah perang berakhir. Namun menurut jajak pendapat, 80 hingga 90% warga Palestina tidak menyetujui TA dan pemimpinnya yang berusia 88 tahun. Mahmud meremehkan hal tersebut, dipandang korup dan tidak efektif di wilayah tepi barat yang sudah dikuasainya dan tidak mampu mengatur Gaza. Namun beberapa pejabat PA mengatakan mereka siap untuk kembali ke Gaza 16 tahun setelah Hamas mengusir mereka dalam kudeta berdarah. Saya mengatakan bahwa itu adalah hak PLO dan hak otoritas Palestina untuk kembali ke jalur Gaza. Apakah saya akan pergi ke Mozambik? Saya akan pergi ke negara saya dan rakyat saya. Dan bahkan jika negara itu hancur, itu adalah tanggung jawab saya. Tetapi itu adalah tanggung jawab saya, harus berada dalam kerangka visi politik komprehensif yang didukung secara regional dan internasional. Para analis Palestina mengatakan bahwa 17 tahun setelah pemilihan parlemen terakhir, warga Palestina harus memilih pemimpin yang lebih berkualitas dan dapat menyatukan mereka. Anda meminta komunitas internasional mencari pemerintahan yang dapat memberikan tingkat pemerintahan yang teknokratis seperti pendidikan kesehatan, namun tidak memahami fakta bahwa rakyat Palestina menginginkan dan membutuhkan pemimpin yang sah. Mereka menginginkan kepemimpinan yang dapat mengadvokasi mereka, meskipun Anda tidak menginginkannya. Kita bicarakan pada tingkat diplomatik di sini atau pada tingkat diplomatik, dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam diskusi-diskusi ini pada hari berikutnya. Mesir baru-baru ini menawarkan proposal perdamaian 3 tahap yang dimulai dengan gencatan senjata 2 kali dan pembebasan 40 sandera Israel, kemudian pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina untuk menyelenggarakan pemilu, dan terakhir gencatan senjata total dengan imbalan pembebasan seluruh sandera Israel, kebebasan untuk seluruh warga Palestina, tahanan dan penarikan total Israel dari Gaza usulan Mesir untuk membiarkan Hamas tetap utuh, yang berulang kali dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dapat diterima. Beberapa analis Israel mengatakan tujuan melenyapkan Hamas tidak realistis. Hamas pertama-tama adalah sebuah ide yang ada di hadapan sebuah organisasi, dan Hamas tidak akan lenyap. Bahkan jika ribuan pejuang dan pemimpin politik Hamas terbunuh selama perang, mereka masih memiliki puluhan ribu pendukung di Gaza, dan tentu saja di Gaza, arena lain seperti tepi barat. Netanyahu menegaskan bahwa baik Hamas maupun otoritas Palestina tidak dapat memainkan peran dalam masa depan Gaza, namun ia belum menyusun rencana untuk masa depan wilayah tersebut, dan tidak jelas bagaimana Gaza akan diatur atau pada akhirnya dibangun kembali. Linda Gradstein, iNews, Yerusalem.